Oke, di konten sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat logaritma, ya. Juga kita sudah membahas soal-soal yang terkait dengan itu. Silakan dicek di konten sebelumnya ya. Kita sudah bahas sifat-sifat logaritma dan soal-soalnya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan ya dengan materi persamaan logaritma. Ya, ini mirip dengan eksponen ya. Pertama kita bahas sifat-sifat eksponen, juga soal-soalnya. Kemudian persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen. Sama dengan logaritma, kita bahas sifat-sifat logaritma dan soal-soalnya itu di konten sebelumnya sudah. Nah, kali ini persamaan logaritma. Baik, kita mulai. Ini kita bahas dua sifat dulu. Dua persamaan, dua jenis persamaan ya. Dua jenis persamaan logaritma ini mirip, yakni basisnya sama. Ya, basis logaritma di ruas kiri dan di ruas kanan itu sama. Nah, di sini sama-sama A ya. Jadi A log fx sama dengan A log P. Ini jenis pertama. Jadi basisnya sama ya. Sama-sama A di sini ya. Nah, ini permisalan saja, jadi basisnya sama. Fx sama A log P. Dalam menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk ini dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, fx-nya lebih dari 0 serta P-nya lebih dari 0 juga, maka tentu kalau basisnya sama, maka fx sama dengan P. Ya, fx sama dengan P. Oke, jadi fx sama dengan P kalau basisnya sama. Jenis yang kedua, ya. Nah, kalau yang pertama ini, ya, yang ini menggunakan konstanta P. Nah, yang jenis kedua ini juga berbentuk fungsi, sebagaimana fx ya. Jadi ini fungsi. Basisnya sama juga. Oke, basisnya sama. Terus ini A log fx sama dengan A log gx. Ini juga seperti jenis pertama, fx sama dengan gx. Oke, jadi fx sama dengan gx. Ini fx sama dengan p. Dengan catatan basisnya sama. Baik, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, langsung kita ke soal-soalnya. Baik, soal nomor 1 ya. Selesaikan persamaan logaritma berikut. Maksudnya adalah kita mau cari x-nya berapa. Ya, kita mau cari nilai x yang memenuhi persamaan ini itu ya, berapa x-nya, itu maksudnya ya. Jadi log 2x tambah 3x tambah 2 kurang 2 log ini 2 ini 2 kali log x maksudnya ya. 2 kali log x sama dengan 1 kurang log 5x kurang 3. Nah, adik-adik ingat kembali ya bahwa kalau basisnya 10 itu nggak dituliskan ya. Misalnya log 100 misalnya. Ini sebenarnya 10 log 100, tapi 10-nya nggak dituliskan ya. Nah, ini kan sama dengan log 10 kuadrat ya, jadi 10 log 10, jadi hasilnya 2 ini ya. Itu log kalau nggak dituliskan basisnya itu maksudnya 10 basisnya ya. Baik. Nah, baik, kita kerjakan ya. Apa yang kita bisa terapkan di sini ya? Ini ada 3 suku logaritma ya. Ada 3 suku. Saya mau gabungin ya. Kita mau gabungin, bisa nggak nih? Kita coba gabungin 3 suku ini ya. 3 suku logaritma ini kita gabungin. Oke. Namun sebelumnya saya rubah dulu gini. Log 3x tambah 2 kurang ya. Nah, ini log x kuadrat, saya bisa buat gitu ya. Jadi 2 ini jadi pangkatnya x ya. Sama dengan 1 kurang log 5x kurang 3. Oke. Terus kita mau gabung ini 3 suku logaritma ini. Untuk bisa menggabungkannya, kita kumpulkan pada satu ruas ya. Coba kita kumpulkan di ruas kiri semua. Oke, saya tuliskan di sini. Log 3x tambah 2 kurang log x kuadrat. Nah, ini jadi tambah ya. Tambah log 5x kurang 3 sama dengan 1. Oke. Nah,
ini sudah berada pada satu ruas ya, tiga suku logaritma ini baru kita gabungin. Cara menggabungkannya kita terapkan sifat-sifat logaritma yang pernah kita bahas di konten sebelumnya ya. Nah, ini kan bisa kita tulis gini ya, 10 log bagaimana ini? 3x tambah 2 ya. Waduh. Gini deh. Saya pakai kurung besar. Nah, 3x tambah 2 kali 5x kurang 3 gitu ya, bagi x kuadrat. Nah, bagi x kuadrat. Bisa gitu kan? Log 3x tambah 2 kali 5x kurang 3 per x kuadrat. Nah, ini kita terapkan sifat-sifat logaritma. Oke, terus ini sama dengan 1 ya. Nah, langsung aja deh, saya rubah lagi satunya ini supaya kita dapatkan bentuk seperti yang di atas tadi. 1 ini kan sama dengan ya log 10 ya kan, log 10 pangkat 1. Nah, log 10 pangkat 1 ini hasilnya 1. Oke, ini basisnya sudah sama, maka langsung saja kita terapkan sifat yang tadi, bahwa ini sama dengan ini ya kan. Jadi 3x tambah 2 kali 5x kurang 3 per x kuadrat sama dengan 10 gitu ya. Nah, dengan begini ya kita tinggal lanjutkan mencari x dengan aljabar seperti biasa ya. Jadi ini 3x tambah 2 ya. Atau langsung aja deh kita perkalikan ya. Kita perkalikan ini 15 x kuadrat gitu kan. 15x kuadrat, terus ini negatif 9 kurang 9x ya. Terus tambah 10x kurang 6 gitu ya, sama dengan 10x kuadrat. Benar seperti itu? Ya gitu ya. Baik, maka ini kita buat supaya jadi persamaan kuadrat yang salah satu ruasnya 0 ya. Ini menjadi 5 ya, x kuadrat tambah x begitu ya, tambah x kurang 6 sama dengan 0. Baru deh ini kita faktorkan ya, atau kalau bingung dengan pemfaktoran ya kita pakai rumus saja ya. Kita tahu rumusnya adalah, lebih mudah dihafal rumusnya ya. X sama dengan negatif B plus minus diskriminan ya, akar diskriminan. B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, rumus ABC. Ini A-nya adalah 5, B-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 6 ya. Oke, tinggal kita masukin aja nih, negatif B berarti negatif 1 plus minus akar ya. B kuadrat itu 1 kurang 4 kali A kali C. Oh, jadi tambah di sini ya, karena C-nya negatif di situ. 4 kali A, 4 kali 5 20, 20 kali 6 120. Nah, per 2A, 2 kali 5 10. Nah, gitu ya, 10 dia. Ini adalah 10. Nah, sama dengan ya negatif 1 plus minus akar 121 ya, per 10. Akar 121 itu berapa? 11 ya. Gitu ya. Oke. Nah, maka ya kita dapatkan x-nya, x1 dulu deh. Kita pakai yang negatif dulu boleh. Kalau yang negatif, negatif 1 kurang 11 per 10. Atau x-nya adalah negatif 1 tambah 11 per 10 ya. Ini menjadi negatif 12 per 10. Oke. Atau x-nya ini adalah 10 per 10 ya. Nah, 10 per 10 sama dengan 1 gitu kan. Nah, jadi
X-nya sama dengan negatif 6/5 atau X-nya sama dengan 1. Apakah sudah selesai sampai di sini? Ya belum. Tadi syaratnya itu yang ini harus lebih dari 0. Harus positif dia, ya. Nah, ini kita harus cek nih. X-nya kita substitusi saja ke dalam ini apa tadi? Fx ya ini. Nah, kalau dia positif hasilnya fx-nya ya, maka x tersebut merupakan solusinya ya. Kita uji nih. Yang satu dulu deh, yang gampang ya. Kita uji x sama dengan 1 dulu nih. Kita masukkan di sini x-nya sama dengan 1. Saya tulis di sini aja ya. Fx-nya sama dengan 1. Jadi f1 ya. 3 kali 1 3 tambah 2 5 ya, kali 5 kali 1 5 5 kurang 3 2. Oh, positif hasilnya ya. Oke. Jadi x sama dengan 1, fx-nya ini bernilai positif atau fx-nya lebih dari, jadi f1 ini dia lebih dari 0. Jadi ini benar. Oke. Nah, sekarang tinggal yang ini. Yang negatif 6 ini, negatif 6/5 ini ya. Negatif 6/5. Oke. Negatif 6/5 ini kan dia negatif 1, sekian sekian ya. Negatif 1, sekian sekian. Kalau kita ambil negatif 1 aja deh, negatif 1 ya. Bagaimana dengan si negatif 1 ini? Apakah fx-nya positif? Negatif 1 ya. Kalau negatif 1 ini 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 tambah 2 negatif 1 kali ya. Terus ini di bawah kan tentu hasilnya positif ini ya, karena negatif kuadrat ya. Terus yang ini negatif 1. Oh, ini positif nih. Positif yang ini ya, yang ini positif. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi ini kurang dari 0. F negatif 1 ini kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, jadi ini tidak termasuk ya. Ini tidak memenuhi syarat. Jadi solusi dari persamaan logaritma di atas adalah x sama dengan 1. Oke? Oke, nomor berikutnya, nomor 2. Oh, ini ada ABC ya. Kita kerjakan dulu bagian A. 2 kali log 3, ini kali ya. 2 kali log 3 tambah 2 tambah log 2x tambah log 3x tambah 1. Oke. Ini di logaritma di ruas kiri ini bisa kita gabungin nih ya. Kita gabungin, ini saya tulis dulu jadi log 3 kuadrat ya. 2 kali log 3 itu kan sama dengan log 3 kuadrat ya. Tambah log 2x sama dengan log 3x tambah 1. Nah, ini kita gabungin. Jadi log ya 3 kuadrat yaitu 9 kali 2x sama dengan log 3x tambah 1. Oke, ini basisnya udah sama, maka ini sama dengan ini ya. Jadi 9 kali 2x yaitu 18x ya. Itu sama dengan 3x tambah 1 gitu ya. 3x tambah 1 ini sama dengan 15x sama dengan 1. Jadi x-nya adalah 1/15. Nah, inilah solusi untuk bagian A ya. Sekarang kita ke bagian B ya. Saya tulis di mana? Di sini aja deh ya. Nah, untuk bagian B ini oke, basisnya 7 di sini ya. Basisnya 7. Nah, tinggal masalahnya 2. Ini 2 ini kita jadikan pangkatnya x. Jadi 7 log x kuadrat gitu ya. Sama dengan 7 log x tambah 2. Oke, ini basisnya sudah sama ya. Basisnya sudah sama, sama-sama 7. Langsung aja, ini sama dengan ini ya, sesuai sifat tadi.
X kuadrat sama dengan X tambah 2. Oh, ini X kuadrat ya, kurang X ya, kurang 2 sama dengan 0. Ya, ini kita faktorin ya. Bagaimana ini? Gini ya. Ya, 1 kali negatif 2 negatif 1 tambah negatif 2 negatif 1. Jadi X-nya sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 2. Begitu ya. Nah, ini karena ada 2 nilai X-nya ya, kita lakukan pengujian lagi seperti tadi. Tadi syaratnya adalah fx, ini ada fx dan ada gx ya. Nah, fx dan gx-nya itu harus lebih dari 0 ya. Harus lebih dari 0. Atau harus positif. Oke, kita cek dulu yang ini. Cek dulu yang ini. Ya. F negatif 1. F negatif 1. Ini negatif 1. Ini X, ini fx-nya ya. Ini gx-nya. Negatif 1 kuadrat ya positif ya. Jadi ini positif. Dia nilainya positif. Nah, kalau yang G-nya, kalau negatif 1 X-nya, negatif 1. Ya, negatif 1 tambah 2, ya positif juga. Ya kan? Positif juga ternyata ya. Lebih dari 0. Oh, masuk nih. Fx-nya, Gx-nya lebih dari 0 ya. Oke, jadi ini semuanya positif ya. Sekarang kita ke sini. F2. Kalau F2 ya positif juga. Kalau G2 positif juga. Oke. Jadi ya, keduanya ini merupakan solusinya. Oke. Oke. Bagian C-nya sekarang ya. Bagian C-nya saya tulis di sini aja. Bagian C. Ya, ini kita bisa gabungin karena basisnya sama. Ya. Jadi 3 log dalam kurung X tambah bagi di situ ya karena kurang ya. Jadi X tambah 6 bagi X kurang 2. Oke ya. Bagi X kurang 2. Sama dengan 2. Nah, 2-nya ini 2 saya ganti dengan 3 log 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi 2 ini saya ganti dengan 3 log 3 kuadrat. Oke, supaya basisnya sama. Ini basisnya udah sama, langsung aja ini sama dengan ini ya. Kita langsung tuliskan di sini, maka X tambah 6 per X kurang 2 sama dengan 3 kuadrat, yaitu 9. Kita tuliskan di sini sama dengan, jadi ini lanjutkan di sini ya. Jadi X tambah 6 sama dengan ya 9X kurang 18 gitu ya. Oke. Dah, ini menjadi ya negatif 8X gitu ya. Negatif 8X sama dengan negatif 24 ya. Jadi X-nya sama dengan 3. Betul seperti itu? Iya, betul ya. Nah, itulah solusinya. Oke.